Perindo masih punya harapan nggak 2029? Tapi bahwa Perindo mungkin harus melihat kita membangun kekuatan kita sebagai partai lokal juga. Pilkada ini juga kesempatan kita untuk memilih tokoh-tokoh untuk memperbaiki daerahnya, betul, satu. Tapi juga memilih tokoh-tokoh yang kita juga harus sebagai bangsa persiapkan untuk kepemimpinan nasional. Masa kita nggak bisa bikin gebrakan? Kita juga punya kekuatan media di belakang. Masa kita nggak bisa? Kalau kita nggak bisa, berarti kita antara bodoh atau malas. Bahayanya adalah akan ada rasa apatis atau bahkan anti politik, ketidakpedulian terhadap pilkada karena udah capek dan terlalu banyak. Nah ini keyakinan gue nih, gue punya keyakinan yang sangat besar bahwa suka tidak suka terhadap partai politik, tapi cara mekanisme kita memperbaiki bangsa paling baik adalah partai politik. Pilkada serentak ini sebenarnya dilematis. Jangan sampai kita bersedih karena kita tidak mendapatkan kemenangan besar yang kita harapkan, tapi melupakan kemenangan-kemenangan kecil. Dari berbagai pengalaman hidup yang membawa gue sampai ke titik ini adalah gue nggak mungkin sampai ke sini dapat kesempatan ini bisa menjalani semua kalau bukan ada suatu kuasa yang besar. Selamat datang di Jodea Kepo. Nah ini dia nih hari ini nih. Hari ini kita ngobrol bareng, gue akan kepo dan kita akan kepo banyak hal dari seseorang yang sangat berpengaruh, salah satu orang yang berpengaruh dari karir politik gue dimulai. Dia adalah ketua gue di partai yang lama, ketua di tingkat provinsi yang memberikan kita, bagi gue pribadi ini adalah salah satu contoh anak muda yang gak cuman ngomongin muda tapi beneran kasih kesempatan juga untuk anak-anak muda lain. The one and only Bro Michael Victor Sianipar. Thank you bro sudah diundang. Selamat datang di UMKM Super Mikro, Bro Mike, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Suatu kehormatan. Ini pimpinan parpol pertama yang main kesini ya. Coba yang ini mau main gak sini ngobrol, kita kepoin. Hari ini mau ngobrol banyak Bro Mike. Ya. Pengen kepo, aku pengen ya sedikit introduce Jodea Kepo, Komisi Edukasi Politik. Ini adalah platform untuk aku dan teman-teman di sini untuk kita pengen ini jadi tempat edukasi tapi tetap fun tentang politik, anak-anak muda yang menginspirasi, yang udah banyak buat gebrakan-gebrakan buat generasi kita. Kemarin udah ada Rian Fahardi, udah Valdo Maldini, beberapa teman-teman lainnya. So, kita mulai dari bagaimana Bro Mike memulai karir politik Bro Mike. Bagaimana Bro Mike bisa sampai di tahap ini sebagai seorang anak muda yang, ini wakil ketua umum termuda? Oh, nggak tahu deh kalau itu kan. Secara data kita perlu cek juga. Iya. Ya, pertama-tama thank you Jode udah ngundang. Terima kasih, dan ini gue juga sangat bangga ngeliat Jode sekarang udah punya podcast politiknya sendiri. Kalau ingat dulu 2-3 tahun lalu mungkin ya, pada saat itu kan sedang magang ya, internship di tempat kita bareng-bareng lah waktu itu. Dan sekarang juga pertumbuhannya pesat. Dan itu yang gue suka dari banyak pemuda yang punya panggilan atau punya ketertarikan juga untuk berkecimpung di dalam dunia politik. Walaupun jalan pasti berliku-liku. Ada yang mungkin nyalek, ada yang enggak, ada yang jadi pengurus partai, atau ada yang jadi komentator politik. Tapi yang gue lihat adalah kita membutuhkan lebih banyak pemuda pastinya untuk masuk. Dan perlu ruang-ruang supaya pemuda-pemuda itu bisa berkembang. Karena gue juga salah satu contoh yang dapat ruang itu. Jadi kalau tadi ditanya gimana ceritanya gue masuk politik. Nah ya gue sebenarnya orang yang dari dulu ada ketertarikan ke politik. Waktu SMA ikut OSIS, waktu kuliah di Korea Selatan ikut BEM. Bayangkan, ya. Organisasi bisa juga ya ikut. Makanya, jadi orang Indonesia ikut BEM yang isinya orang-orang Korea gitu. Waktu kuliah. Jadi udah aktif lah. Aktif. Iya. Dan gue di BEM itu selama kuliah, bener-bener selama kuliah dari semester kedua udah aktif di BEM, di klub pelajar internasional juga aktif, klub debat juga aktif waktu kuliah. Jadi memang suka berorganisasi. Dan di sana belajar banyak. Cuma waktu akhirnya lulus, memutuskan kembali ke Indonesia tahun 2012. Pengalaman politik praktis di Indonesia yang pertama itu Pilkada Jakarta. Tahun 2012. Ya, Jakarta Baru, Jokowi Ahok, Jokowi Basuki. Apa namanya? Kotak-kotak. Ya, kotak-kotak yang pertama. Yes. Iya, jadi waktu balik dari kuliah itu sempat ketemu sama kenalan ini, dia tuh peneliti di CSIS karena gue pernah magang di CSIS. Waktu masih kuliah pernah magang, pas liburan balik ke Jakarta magang, pas lulus balik ke sana lagi silaturahmi. Nah ini juga kenapa penting sekali kita tuh jaga silaturahmi. Jadi waktu udah balik Jakarta, ya jadi network itu dimulai dari jaga silaturahmi. Pas sudah lulus balik ke Jakarta mampir ke kantor, ke tempat dulu magang.
Nah pas lagi ngobrol-ngobrol ada peneliti yang bilang, Mike ngobrol bentar gitu. Terus dia bilang, lu kan tertarik politik, mau nggak ikut gue lagi bantuin nih kampanye Jokowi Ahok gitu. Jadi gue ini bukan saudaranya Ahok gitu atau temen gitu, nggak kenal sama sekali. Tapi karena waktu itu ada kesempatan buat bantu jadi relawan, ya udah gue kirim CV karena diminta kirim CV, email CV, kalau diterima nanti gabung. Jadi daftar banyak tuh bro Mike? Enggak tahu deh, enggak tahu yang daftar berapa banyak. Tapi waktu itu saya pulang, ya udah email kirim CV, minggu depannya langsung mulai. Diterima langsung mulai, dan dari hari pertama jadi relawan, mungkin bisa dibilang magang kali ya, baru lulus kuliah, magang jadi relawan gitu. Dari hari pertama itu langsung dikasih kesempatan ngekor Pak Ahok. Jadi dari hari pertama itu nempel. Satu Pantes, mobil bro, sama beliau gitu. Sama patennya kayak Pak Ahok nih. Jadi ya kan kita nggak pernah tahu ya, kita daftar jadi relawan, dikasih tugasnya itu ya udah kita terima aja, jalan aja gitu. Tapi sambil terus berjalan, akhirnya Jokowi Ahok terpilih, dan gue waktu itu sama sekali nggak berekspektasi, nggak pernah minta juga. Tapi waktu hari pelantikan masih diajak ngekor. Sampai dengan Pak Ahok seneng nih. Saya nggak tahu, tapi kalau ikut terus ya berarti kan cukup diberi kesempatan lah waktu itu kan. Sampai waktu itu hari pertama kali masuk kantor, kan kita ya udah masih di grup. Ya waktu itu BlackBerry lah, bukan WhatsApp grup, masih di grup. BBM. Iya, BBM. Masih ikut, boleh ikut, karena tiap hari ngikut gitu kan. Dan sampai ke kantor balai kota masih boleh masuk ke dalam ruang kantor. Oh udah kita duduk. Pertama kali gue datang itu hari itu ya duduk, terus ngerasa jadi ini kayaknya masih lanjut terus nih gitu. Karena nggak pernah ada kata lanjut. Tapi faktanya lanjut kira-kira gitu. Jadi kita ya udah menerjemahkan sendiri. Nah tapi cerita masuk politiknya itu memang bisa dibilang suatu kebetulan. Karena dari gue kuliah memang ilmu politik di Korea Selatan. Tapi nggak pernah saat gue kuliah itu membayangkan diri gue masuk politik, apalagi secepat ini. Apa pikir jadi konsultan kah? Nah kita juga realistis. Ya gue bukan dari latar belakang keluarga pejabat atau keluarga politik, bukan dari keluarga pengusaha juga. Gue anak beasiswa. Kuliah di Korea Selatan beasiswa 100%. Jadi ya beruntung lah bisa di sana kan. Jadi realistis gitu. Waktu itu gue berpikir kalau tentu ada cita-cita ya sebagai seorang pemuda Indonesia, mahasiswa yang kuliah di luar negeri, pulang. Gue punya impian suatu hari nanti bisa berkontribusi bagi bangsa. Pasti. Dan gue yakin banyak pemuda seperti itu gitu. Tapi gue juga realistis. Siapa gue? Gue bukan siapa-siapa. Nggak kenal siapa-siapa. Bukan anak yang pejabat gimana nggak juga gitu. Jadi waktu itu kepikirannya kita realistis S2 dulu. Tadi impiannya S1 di Korea Selatan, setelah itu S2 di Amerika, mau ngambil hukum, mau jadi pengacara dulu, mau kerja dulu di law firm di Amerika. Udah politik, hukum, ini udah politisi Indonesia sekali nih. Abis itu, tapi kerjanya di Amerika dulu, karena harus cari duit gitu. Jadi stabil secara ekonomi, jadi balik ke sini benar-benar bisa melayani ini gitu kan, ya. Ini kan pemikiran yang sangat lumrah ya, semua orang saya pikir juga pemuda pasti berpikirnya seperti itu, banyak yang begitu. Ya kita harus settle dulu nih. Kalau kita masih numpang rumah orang tua, kendaraan nggak punya, gimana kita mau berkontribusi bagi bangsa gitu kan? Kita harus selesai dengan diri sendiri, kira-kira gitu kan. Makanya rencana awalnya itu S2 di Amerika, kerja di Amerika, mungkin umur 30-an, udah kekumpul mungkin $1 juta gitu kan, udah punya tabungan, punya investasi, punya jaringan internasional, pengalaman kerja di lembaga-lembaga atau firm di luar negeri, baru balik ke Indonesia bikin konsultan hukum. Itu dulu gue pernah berpikir begitu. Balik ke Indonesia, bikin usaha, baru mungkin umur 40 lah masuk ke namanya pemerintahan atau politik gitu. Itu kayaknya pemikiran yang jauh lebih realistis. Umur 40 tuh ya udah tanggapannya ya udah mateng, udah settle, ya udah berkeluarga, tabungan udah cukup segala macam. Udah nggak mikirin ina-inu ya. Tapi ternyata nasib berkata lain. Umur berapa bro Mike? Lulus kuliah, balik ke Jakarta, umur 21 udah masuk kantor wakil gubernur, jadi staf khusus wakil gubernur umur 21 tahun. Paten guys. Awalnya dari jadi relawan, dan itu benar-benar kebutuhan karena gue sama sekali nggak ada rencana untuk kampanye orang namanya Jokowi Ahok. Nggak kenal, jujur aja nggak kenal juga siapa mereka. Dan waktu diajakin bantu kampanye, gue sempat tanya balik, Jokowi Ahok itu siapa? Gitu. Jadi saking nggak tahunya mereka siapa? Karena waktu itu kalau nggak salah bulan Maret atau April 2012. Jadi kampanye itu masih benar-benar tahap awal banget. Dan nama baru mulai naik gitu ya bro? Iya, dan waktu itu gue sempat Google juga cari tahu kan Jokowi Ahok siapa. Surveinya itu masih rendah. Waktu itu Fauzi Bowo 40%, Jokowi Ahok cuma 14%. Jauh gitu.
Tapi ya karena kan kita niatnya bukan sekedar mau dukung yang menang atau apa, ya kita pelajari. Nah, tapi satu hal yang kenalan gue peneliti ini bilang begini, Mike, lu kalau mau belajar politik, lu ikut aja gitu. Nanti, terjun langsung, ikut kampanye, dan nanti lu ada kesempatan ikut mereka turun ke masyarakat. Pada saat dua sosok ini nanti ketemu masyarakat, lu perhatiin aja. Kalau lu nggak percaya gue, nanti lu ikut, lu lihat dari cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, lu bisa merasakan orang ini tulus atau enggak. Itu 2012 pada saat gue belum pernah ketemu namanya Pak Jokowi atau Pak Ahok sama sekali. Tapi karena ada kalimat itu, gue jadi merasa tertantang. Akhirnya gue bener-bener pulang, cari tahu sebentar, kirim email, diterima, langsung mulai gitu. Jadi nggak ada rencana sama sekali, ini bukan suatu hal yang direncanakan jauh-jauh hari. Saya mau jadi asisten pribadi dari seorang kandidat yang nanti kalau terpilih saya kerja di kantor gubernur, nggak ada rencana sama sekali. Nggak sejauh itu ya. Nah ini memang kan mungkin jalan hidup orang ya. Nah itu yang saya pribadi juga syukuri gitu. Memang ya saya merasa di hidup ini jalan-jalan dibukakan. Dan ini penting juga, prinsip yang penting bagi pemuda, bahwa kalau kita melihat ada pintu-pintu terbuka, kita harus berani ngambil kesempatan. Meskipun chance-nya kelihatannya nggak masuk akal. Kalau misalkan gue dulu berpikir realistis, ini dalam tanda petik realistis. Gue nangkep. Gue waktu itu kan mikir, ngapain gue bantu Jokowi? Siapa? Surveinya rendah, dibanding sama Fauzi Bowo, incumbent, mana mungkin menang gitu kan. Udahlah, realistis aja lah, lanjutin daftar S2, keterima, berangkat. Tapi waktu itu kan gue jadi berpikir, ya buat apa S2 sekarang gitu, mungkin nanti aja deh. Nah yang menarik adalah gue dari kuliah selalu berpikir S2. Sampai dengan hari ini gue belum S2 sama sekali. Jadi wah ketum Perindo guys sekali. S2 dulu aja guys. Ya itu jalan hidup lah, bukan berarti nanti semua orang nggak perlu kuliah gitu. Oke, so dari hal yang tadi menurut Bro Mike kebetulan menjalani diri sebagai seorang relawan, kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan. Nah, Bro Mike ini berarti nggak ngelawan guys, jadi makanya dapet tuh. Jangan salah. Ngelawan juga. Enggak lah, kritis. Harus kritis. Anak muda kritis. Dengan yang semua Bro Mike lewat ini, apakah ini ngebentuk diri Bro Mike? Gua yang bukan siapa-siapa, dapat kesempatan sebesar ini, dan gue pengen buka kesempatan yang sama buat anak-anak muda. Apakah hal itu jadi hal yang ngebuat Bro Mike sampai sekarang sangat dikenal di banyak kalangan bahwa adalah seseorang yang concern dengan kepemudaan, IYD, juga Bro Mike yang handle dan segala macam delegasi kita yang sudah keliling-keliling negara untuk bawa nama anak muda Indonesia. Apakah hal itu yang ngebentuk Bro Mike? Ya, jadi gua rasa ini satu filosofi hidup yang gua rasa gua dapat bahkan dari gua SMA. Tentu terus diasah ya. Tapi gue ini melihat diri gue ini orang yang sangat diberkati. Sangat beruntung. Tergantung lah, kita ini kalau percaya agama, kita percaya itu berkat karunia atau apa gitu. Kalau kita mungkin gak terlalu religius, beruntung kira-kira gitu ya. Kalau saya percaya diberkati lah kira-kira gitu. Saya SMA itu beasiswa di sekolah yang baik. Sekolah yang sangat baik, swasta yang sangat baik, yang kalau bayar sendiri nggak sanggup kira-kira gitu. Dapat beasiswa di sana sampai akhirnya dapat beasiswa 100% di sekolah itu, SMA swasta. Kemudian kuliah di Korea Selatan, waktu itu papa saya bilang, kamu kalau nggak dapat beasiswa sama sekali kamu nggak kuliah. Beneran itu kalimatnya keluar dari papa saya. Jadi waktu itu tapi waktu itu saya juga pengennya kuliah ke luar negeri. Jadi entah gimana caranya saya daftar 20 universitas di luar negeri. 15 di Amerika Serikat. Kebanyakan di Amerika, karena impiannya memang mau ke Amerika waktu itu. Tapi di Amerika itu nggak ada universitas yang memberikan beasiswa 100%. Ada yang terima beasiswanya mungkin 50%, tapi mau 50%, mau 75% tetap mahal nggak sanggup. Iya. Tiba-tiba ada universitas dari Korea Selatan yang membuka kesempatan daftar ke sana bisa dapat beasiswa 100%. Dan saya daftar dan dapat. Jadi saya kuliah di Korea Selatan itu gratis. Kemudian tambah lagi ada biaya hidup ditanggung sama perusahaan Samsung. Jadi saya kuliah di Korea Selatan ini bener-bener ya karpet merah. Jalan semua, tinggal kuliah aja ya. Tinggal kuliah aja, nggak perlu pusing-pusing mikirin dana, walaupun saya juga sambil kerja ya. Karena ya uang beasiswa tetap kurang lah, kita juga anak beasiswa juga perlu sadar. Jajan bro. Ya, jadi waktu kuliah gue juga pernah kerja di kantin, pernah cuci piring pernah. Walaupun cuci piringnya ya bukan satu-satu gosok lah, di sosial gitu ya, di sosial itu ya. Tapi ngerasain lah kerja di kantin, bagiin makanan, cuci piring.
sisa-sisa makanan kita masukin ke tong sampah gitu-gitu. Oke. Pernah ngerasain juga. Tapi dari pengalaman itu kita ini kan sebagai manusia gitu, kita suka membandingkan, bandingkan diri kita gitu. Gua mau membandingkan diri gua sama orang di atas atau sama orang yang di bawah dari sisi nasib. Waktu itu bisa aja gue membandingkan, gue ini anak beasiswa, kayaknya hidupnya keras banget gitu. Makanya gue harus kerja keras, belajar keras supaya besok gue jadi orang sukses. Nggak perlu lagi ngerasain begini. Oke. Jadi mau ngeliatnya ke atas. Oke. Dan nggak salah, itu motivasi. Tapi kalau yang gue rasakan dulu tuh justru berbeda dari zaman gue SMA, termasuk waktu kuliah. Waktu gue SMA itu sekolah, gue tinggal di Jakarta Pusat, sekolahnya di Tangerang, Karawaci. Jauh banget. Lumayan. Dan waktu itu gue sering pulang pergi naik bus umum. Dan semua, ya mungkin nggak tahu, hampir semua lah bisa Wah dibilang. ini bener Korea ini guys, Korea ini kalau kata orang-orang ini Korea. Ya, ini. jadi sekolah swasta yang mahal, bayarnya pakai dolar Amerika. Dan teman-teman saya punya supir semuanya, kira-kira gitu. Saya waktu itu sering pulang pergi itu naik bus umum. Gonta ganti supir. Ganti-ganti supir. Mobilnya lebih mewah, lebih mahal. Bus soalnya. Oke. Tapi waktu saya ingat waktu naik bus dari pintu tol Islamik gitu ya. Kan biasanya nebeng teman sampai pintu tol Islamik, di sana naik bus sampai ke Jakarta, sampai Taman Anggrek. Tergantung, ini juga kalau mau hemat duit, saya turun di Taman Anggrek terus jalan kaki setengah jam sampai rumah. Hah? Itu Taman kalau- Anggrek ke Jakpusnya di mana? Di Cideng. Yang nggak jauh-jauh banget lah, setengah jam jalan kaki. Iya. Kalau mau hemat duit sama hemat waktu. Tapi kalau kita nggak mau hemat duit sama nggak hemat waktu, busnya jalan terus lewatin Grogol sampai ke Roxy. Abis itu nanti di Kali Cideng itu Yang baru putaran di turun. bawah itu ya? Ya pokoknya yang lewatin Roxy itu. Oke. Sampai sana, tapi resikonya kena macet 2 jam. Pokoknya sore-sore itu macet terus. Iya. Abis itu di Kali Cideng itu turun naik angkot 1.500. Atau kalau mau keluar duit ya di Taman Anggrek turun nyebrang jalan, habis itu naik ojek, udah lupa angkanya berapa. Tapi ya waktu itu bahkan beberapa kali gue pikir Kayaknya jalan kaki aja deh gitu, hemat duit gitu. Iya. Ya tapi dari pengalaman itu naik bus, dan waktu di bus gue melihat anak-anak ngamen. Gue juga ngeliat buru-buru karyawan-karyawan yang naik bus umum gitu. Bahkan gue masih ingat harga busnya. Kalau busnya itu non AC itu 3.500, kalau nggak salah nomor 102. Kalau bus AC itu 5.000 gitu. Tapi dari sana gue merasakan kontras hidup di Jakarta. Gue di sekolah yang mewah kayak hotel. Sekolahnya punya lapangan tenis, kolam renang. Jadi sehari-hari gue sekolah di sana pakai bahasa Inggris. Tapi perjalanan pulangnya gue melihat sisi Jakarta yang lain, sisi Indonesia yang lain. Bener-bener buruh karyawan yang panas-panasan di bus, anak-anak yang ngamen gak sekolah gitu. Oke. Jadi dari sana tuh gue jadi awalnya sebagai orang muda ya kan, kita juga waktu itu kan nggak tahu apa-apa ya. Perasaan yang pertama muncul tuh aneh, bingung. Ini namanya lagi labil ya, masih remaja kan. 16 17 bingung tahun. Ya waktu 15. itu umur 15 lah, 15 tahun. Ya. Jadi masih ada rasa kok aneh banget ya dunia ini, kok aneh ya, masyarakat kok aneh ya. Di satu sisi mewah sekali, di sisi yang lain kok begini banget gitu. Jadi ada perasaan bingung, sempat juga ada perasaan nggak adil. Kok nggak adil banget ya ini? Gitu. Ada rasa itu. Dan kan gue anak mahasiswa juga, gue juga termasuk orang yang ya jujur aja lah. Waktu masih remaja itu kan ada perasaan, kok hidup gue gini ya? Pengen sama kayak teman-teman yang Pengen sama teman-teman. Iya. Gue inget teman dulu main sepak bola. Ini kejadian bener nih. Gue tuh dulu nggak punya sepatu bola. Anak beasiswa gitu. Nggak punya sepatu bola. Ya daripada beli atau minta kan gak enak juga gitu. Terus gue pernah mampir ke rumah temen, dia punya satu lemari dibuka, isinya sepatu bola semua, ada kali 20. Jadi ada perasaan-perasaan gitu lah. Ada perasaan-perasaan waktu SMA kayak kok rasanya nggak adil. Nah tapi perasaan itu bisa mendorong kita ke dua jalur yang berbeda. Apakah perasaan itu membuat kita jadi merasa makanya gue harus sukses juga nih, gue nggak mau kalah dari mereka ini, gue juga bisa lah punya duit, punya apa segala macam. Atau yang kedua adalah gue akan bekerja keras, gue kuliah Korea Selatan, kerja belajar dengan baik dan seterusnya. Tapi gue pengen supaya gue nggak melihat ada orang lain yang merasakan kesenjangan seperti ini. Dan tak kenapa gue ternyata orang yang kedua, bukan yang pertama. Jadi motivasi terbesar gue kenapa gue masuk politik dan berusaha konsisten sampai sekarang walaupun sangat sulit konsisten di politik itu. Berat banget ya bro. Adalah karena gue merasa gue ini udah sangat beruntung, sangat diberkati. Hidup gue udah selesai. Setelah gue pikir-pikir, apakah gue perlu S2, perlu punya rumah mewah dan seterusnya. Lama-lama gue pikir nggak perlu juga nggak apa-apa.
Oke. Tapi gue berani bilang, mungkin ya gue berani bilang lah, sebagai politisi gue punya kepuasan diri yang sangat tinggi. Dibandingkan mungkin politisi yang kaya raya, yang uangnya banyak, mobilnya banyak, mewah segala macam. Karena gue merasa gue bisa sampai titik ini aja sudah sangat beruntung. Bisa jadi wakil ketua umum di salah satu partai politik. Wow. Punya tanggung jawab yang lain, dipercaya gitu. Bagi gue sampai titik ini aja udah mukjizat. Kalau diberikan kepercayaan lebih, diberikan kesempatan lebih sama yang maha kuasa, syukur. Kalaupun enggak juga gue udah berterima kasih. Ini udah lebih dari apa yang Iya. Bro Mike ekspektasi. Ini udah lebih daripada apa yang gue rasa perlu gue raih, gue kejar gitu. Jadi gue merasa hidup ini udah sangat diberkati. Dan gue sampai titik sudah, menurut gue ini bukan sekarang, udah dari bertahun-tahun lalu, bahwa hidup gue udah selesai. Dan gue pikir hidup ini cuma 70 tahun, 80 tahun. Sekarang gue udah 33 tahun, udah mau setengah masa hidup ini. Kalau baterai udah tinggal 33 60% ini. Wakil 33 dari ketua 70 tahun, ya. Jadi bagi gue ya udah, hidup ini mau dijalankan sampai dengan selesai. Oke. Tinggal 30-40 tahun lagi hidup. Syukur-syukur umur panjang 40 tahun lagi, 50 tahun lagi kalau bisa gitu. Oke. Tapi habis itu gue udah selesai. Tapi gue bahkan dari usia sekarang pun gue udah merasa hidup gue udah selesai. Syukur-syukur amal ibadah kita baik, iman Aman kita hidup. kepada juru selamat diterima gitu. Oke. Sehingga setelah hidup ini selesai masuk surga, ya udah selesai. Apalagi yang mau dikejar dalam hidup. Oke. Tapi karena Tuhan masih beri saya nafas, masih hidup sekarang ini, masih diberikan amanah kesempatan di beberapa organisasi, mau itu partai politik, mau organisasi non partai, ya gue kerjakan dengan baik. Dan itulah yang membentuk Bro Mike untuk ya, karena inilah kehidupan blessing gua, so gua harus bisa blessing banyak orang juga, terutama anak muda. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Gua pada momen dulu waktu gua magang sama Bro Mike, gua nggak banyak cerita tentang hal-hal seperti ini yang menurut gua wow. Gua baru dengar cerita ternyata Bro Mike dari umur 15 tahun ngerasain ini. Gue kayak umur 15 tahun nggak mikirin negara deh. Kesenjangan. Lu mikirin negara lu 15 tahun? Enggak sih. Well, tapi akhirnya ini ngebentuk seseorang yang akhirnya bisa sampai di posisi seperti ini. Dan timeline orang-orang tentunya beda-beda. Ada momennya Bro Mike dari momen tersebut sudah mikirin, ada yang mungkin nanti 30-40 tahun seperti yang Bro Mike bilang. Dan ini menarik dengan apa yang konsisten terus Bro Mike bawa. Aku pertama mau ucapin congrats dulu untuk ketua umum yang baru Bro Mike. Apanya? Kak Angela. Oh iya. Untuk sekarang punya transformasi Perindo. Transformasi. Ini arahnya ke anak muda, lebih muda. So, apakah ini juga adalah bagian dari pemikiran Bro Mike yang sudah terlibat sangat aktif di Perindo? Ini kayak oke, kepemudaan ini harus jadi bagian yang kita pikirin banget sebagai partai politik. Ya. Bagaimana dengan transformasi tersebut? Sebenarnya ya, jadi waktu ya ini kan kita sebut juga nggak apa-apa lah. Waktu gue keluar dari PSI, memutuskan gabung ke Perindo, memang banyak orang yang bertanya. Sampai sekarang juga banyak yang masih nanya sih. Nanya kenapa keluar PSI dan setelah keluar PSI kok gabungnya ke Perindo. Ini dua pertanyaan yang sampai sekarang masih banyak lah orang nanya gitu ya. Itu banyak ceritanya dan mungkin kesempatan lain udah pernah dibahas gitu. Kita nggak bahas itu. Ya, tapi yang menarik adalah waktu gue keluar dari PSI dan gue waktu itu sempat mempelajari beberapa partai yang lain karena gue merasa waktu itu gue pasti akan berpartai karena jiwa gue ini berorganisasi partai politik. Nah ini keyakinan gue nih, gue punya keyakinan yang sangat besar bahwa suka tidak suka terhadap partai politik, tapi cara mekanisme kita memperbaiki bangsa paling baik adalah partai politik. Karena undang-undang kita, konstitusi kita mengatur ini adalah demokrasi representatif. Di mana pemimpin-pemimpin itu dipilih dari jalur partai politik. Anda tidak suka dengan partai politik manapun, ya kalau kita mau mengubah bangsa ini harus mengubah partai politik. Saya suka bilang ke teman-teman mahasiswa yang demo-demo, kan kalau kita magang ada aktivis kan. Pasti saya suka bilang gini, kita ini kalau demo DPR itu salah. Ngapain kita demo-demo DPR, teriak-teriak DPR? Karena yang mengambil keputusan itu bukan anggota-anggota DPR, tapi ketua umum partai. Dan gue ngomong ini berkali-kali sebelum Babang Pacul ada ngomong. Salah ngomong di sini, ngomongnya harusnya ke ketum gitu. Karena ya kan gue berpartai udah dari 2012. Karena ya 500 lebih anggota legislatif ini semuanya perintah tegak lurus partai ketua umum partai politik ini. Itu realita. Jadi kalau kita merasa ada kebijakan yang kurang pas dan kita mau menyampaikan aspirasi, bukan demo DPR RI,
demo DPP partai politik. Gue jarang ngeliat ada DPP partai politik di demo gitu. Ya, bukan gue bilang kemudian besok demo-demo ke DPP partai gitu. Kalau tiba-tiba ada yang demo nih video ini kita naikin aja. Tapi poinnya adalah bahwa realitanya nih. Oke, betul. Kalau bicara tata negara, bahwa undang-undang dibahas di paripurna DPR RI, betul. Iya, betul. Tapi realita di belakang semua itu adalah semua kebijakan negara ini diatur oleh partai politik. Harus ada dari ketum-ketum ini. Iya. Nah, jadi gue merasa gue harus berpartai. Dan dari semua pilihan itu, kenapa ke Perindo ada beberapa alasan. Dan banyak lah, tapi nggak gue bahas di sini. Tapi satu hal yang menarik adalah gue baca ADART-nya. Jadi kan gue pilih partai, gue baca ADART-nya. Ya, karena gue pengen tahu gitu. Sebelumnya gue potong. ADART partai politik sekarang sebagai pimpinan partai politik itu bisa diakses gampang itu nggak sih sebenarnya? Ya harus Google sih. Ada beberapa partai yang di websitenya bisa di-download, ada yang susah dicari. Perindo itu bisa di Google. Di website perlu diupdate kayaknya, anggaran dasar yang ada itu udah yang mungkin tahun pertama kali berdiri. Tapi kan ada revisi kan. Oke. Nah, yang menarik dari ADART Partai Perindo waktu gue baca adalah dari pembukaannya itu banyak kata-kata pemuda. Jadi sebenarnya kalau bicara Perindo ini mau jadi partai yang mengarah ke pemuda itu sejak dia berdiri itu udah anggaran dasarnya kata-katanya pemuda semua gitu. Dan gue waktu baca itu sempat bertanya-tanya karena gue bandingin sama ADART PSI. Jujur aja nih, maksudnya ini bicara fakta gitu. Anggaran dasar Perindo itu lebih banyak menyebut kata pemuda dibandingkan ADART partai-partai lain, termasuk partai yang sebelum partai gue sebelumnya gitu. Jadi kalau bicara soal transformasi Perindo sekarang, apakah itu hal baru, barang baru? Sebenarnya kalau kita runut sampai ke partai Perindo itu berdiri, dan gue pelajari, gue nggak sembarangan masuk. Gue pelajari dulu nih. Gue ketemu Pak Hati itu hampir 10 kali sebelum gue memutuskan gabung ke Perindo. Itu juga hal yang kedua yang membuat gue memutuskan ke Perindo. Tapi dari anggaran dasar yang gue baca, gue udah merasa jiwa-jiwa itu ada sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah di dalam Perindo sudah cukup banyak sosok-sosok yang memperjuangkan nilai-nilai itu. Karena spirit itu sebenarnya udah ada di anggaran dasarnya, di pembukaan undang-undang dasarnya itu ada gitu. Nah, waktu gua ketemu sama Pak Hati, memang berkali-kali beliau menyebutkan bahwa beliau cari orang-orang muda gitu. Jadi waktu itu ya berusaha meyakinkan saya juga untuk gabung Perindo. Udah, kamu gabung sama saya aja, saya kasih kamu ruang, saya kasih kamu kesempatan. Pertama kali ketemu beliau, 2 kali ketemu beliau ngomong gitu, jujur aja gue nggak percaya. ya ini belak-belakan aja lah ya. Pertama kedua kan ya wajar. Ya kan kita juga politisi. Betul politisi, kita politisi nih. Ini ngolah nih kayaknya nih gitu ya, pikir-pikir. Ya, bisa aja. Dan memang ya ini jujur lah gue sampaikan waktu pertama kali dengar itu ya gue ngerasa ya ini kan lagi ketemu aja ngomongnya begini. Kita paham situasi kan mungkin lagi jualan gitu kan. Tapi ketemu ketiga, keempat, kelima sampai hampir 10 kali ketemu masih ngomongnya sama. Hal yang sama. Jadi dari sana membuat gue merasa ya udah sepertinya memang seorang Pak Haritanu Sudibyo itu serius ngajak saya gabung ke Perindo karena mau kasih ruang buat saya dan rekan-rekan saya yang masih muda-muda. Jadi saya iakan. H-1 tahun pemilu. Saya gabung partai Perindo itu 2023 Februari. Mepet banget sama sebenarnya ke pemilu. Ya tapi terlepas dari itu, gabung ke Perindo 2023 udah mepet ke pemilu. Ya nggak banyak waktu gitu. Nah tapi setelah selesai pemilu, Pak Hati sempat panggil. Ya ini mungkin saya ya cerita sedikit aja. Untold story guys. Sempat panggil saya dan Mbak Angela. Makan siang bertiga. Tanggal 15 Februari. Sehari setelah pemilu. 14 Februari, 15 Februari langsung dipanggil. Dan di sana beliau sampaikan bahwa Partai Perindo kalau mau punya harapan ke depan ini harus transformasi besar-besaran. 14 Februari kan kita udah dapat quick count. Hasilnya kita udah tahu. 15 Februari makan siang langsung. 15 Februari jam 7 pagi gue WhatsAppan dengan Pak Hati. Pak Hati ajak makan siang. Langsung gas ya. 15 Februari. Siang. Dan di sana gue bisa merasakan dari pembicaraan di makan siang itu adalah ada niat serius dari Pak Hati melihat bahwa regenerasi di partai politik di Perindo itu harus dilakukan untuk Perindo ini bisa mempersiapkan diri ke era berikutnya. Dan memang faktanya kan kita juga lihat faktanya jumlah pemilih pemuda bertambah banyak gitu. Jadi pada saat beliau mengambil langkah itu, Pak Hati mengambil langkah itu, ya tentu kan ada proses yang berbulan-bulan sehingga akhirnya Mbak Angela jadi ketum di acara penutupan Mukernas
kemarin ya, berarti 31 Juli hari Mbak Angela resmi menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Tapi proses mempersiapkan itu sudah berjalan berbulan-bulan. Dan bahkan kalau gue boleh bilang, pemikiran bahwa pemuda harus diberikan banyak ruang di Perindo itu sudah ada sejak ADART kita pertama kali ditulis. Jadi yang gue rasa transformasi yang dilakukan, yang sedang kita coba lakukan ya, tentu teman-teman mungkin masih banyak kerasa Perindo mana belum kelihatan segala macam ya gue proses ya gue bicara belak-belakan aja gitu. Coba kasih kita waktu 1 tahun 2 tahun lagi. Kita sekarang lagi menjalankan transformasi itu dengan serius. Mbak Angela juga sangat serius. Melihat amanah yang diberikan ini. Dan kita sekarang juga DPP Partai Perindo isinya tuh lebih dari setengahnya umur 20-an. Seriusan? Iya. Wow. Udah terjadi sebenarnya, tapi kita belum. Manik, aku ngecek Manik ketua bidang politik. Well, ketua bidang politik anak umur 20-an tuh kayak di partai politik lain. Ya kita lagi berjalan lah. Ya. Harus undang Manik ya di sini. Manik, Mike. Jadi ya gue sih nggak ingin gembar-gembor gimana. Karena gue tipenya pekerja. Ngapain kita gembar-gembor di awal? Kita jalanin aja. Kita punya waktu 5 tahun. Jadi transformasi ini dimulainya benar-benar di awal. Bukan H-2 tahun pemilu, enggak. Kita dari H-5 tahun pun nanti sudah kita siapkan. H-2 tahun ini udah siap running, udah siap kampanye aja udah gerak ya. Jadi kita sedang lakukan itu, tapi menurut saya pribadi adalah ini bukan transformasi yang ujuk-ujuk. Karena memang dari sejak Perindo berdiri sebenarnya niat itu dari para pendiri. Ini yang perlu di-highlight ya. Jangan cuman karena Perindo ingin ngambil scoop baru atau mungkin di publik mikirnya kenapa nih tiba-tiba Perindo rebrand dan segala macamnya, tapi memang harus di-highlight ini udah ada sejak awal dibentuknya Perindo, rencana dan itu juga alasan kenapa gua gabung Perindo. Dia ada beberapa alasan, tapi 2 yang tadi saya cerita itu ya memang itu faktanya. Pertama, memang saya benar-benar baca ADART-nya. Saya lihat dokumen pendiriannya seperti saya baca, beneran loh saya baca dokumen pendirian Partai Perindo saya baca. Sebelum saya putuskan gabung ke Perindo. Dari sana saya melihat sebenarnya ini ada konsep-konsep yang menarik, apa udah dijalankan ya gitu. Waktu itu saya bertanya apa udah dijalankan ya, tapi sebenarnya konsepnya ini menarik untuk partai politik ini berdiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua karena memang saya ketemu dengan pendirinya Pak HT langsung dan ketemu berkali-kali, hampir 10 kali saya ngomong hal yang sama dan memang waktu ini H-1 tahun ya sebelum kemudian Mbak Angela jadi ketua umum dan kita semua nih yang muda-muda gabung ke DPP Partai Perindo, Pak HT udah ngomong bahwa dia mencari. Coba Mike, kamu gabung sama saya Perindo, kamu bangun gerbong pemuda di sini. Itu kata-kata beliau. Kamu gabung di sini, kamu bawa gerbong pemuda. Saya kasih ruang. H-1 tahun pemilu 2024. Tapi kan kita nggak punya waktu. Gua gabung Februari 2023. Pendaftar caleg segala macam juga udah setengah jadi sebenarnya. Iya. Tapi kalau itu belum sempat dilakukan menuju 2024-nya dengan waktu yang mepet. Tapi sekarang setelah 2024 selesai, Perindo langsung mempersiapkan untuk itu. Nafasnya juga jadi lebih enak juga, karena nggak keburu-buru untuk ngejar target pemilu ini kan. Well, apa yang paling konkret dari rencana ini? Terutama program apa yang bisa mungkin publik dengar bahwa ya Perindo benar-benar ingin membuat partai ini lebih inklusif lagi buat anak-anak muda. Ya, dan ini udah disampaikan oleh Mbak Angela sebagai ketua umum kami pada saat Mukernas kemarin. Bahwa arah partai ke depan ini kita bertransformasi diawali di DPP, tapi akan berlanjut sampai ke level-level di bawahnya. Dan kemarin ini pilkada ini hal yang menarik ya. Perindo itu 2024 ini berhasil menang 381 kursi seluruh Indonesia. DPRD provinsi kota kabupaten. Banyak. Di grup DPP saya ngomong tuh tanggal 14 Februari malam atau 15 Februari ya pokoknya minggu itu saya ngomong bahwa kita ini memang bersedih belum menembus DPR RI. Tapi jangan kita lupakan kemenangan kecil yang kita berhasil raih. Kadang-kadang kan kita mungkin sebagai organisasi atau sebagai individu tuh mikirnya tuh yang wah ini kemenangan paling utama yang kita meraihnya apa. Tapi nggak menyadari dan menghargai kemenangan-kemenangan kecil ini. Jadi pada saat misalkan nih kita sebagai DPP Perindo, karena kan gue udah gabung Perindo tuh langsung di DPP. 2023 tuh masuk Perindo di DPP. Tapi belum ketum seperti sekarang. Nah waktu hasil 14 Februari itu udah keluar, ya jujur aja suasana kan jadi
suram gitu ya, murung gitu ya, karena hasilnya kan kita nggak nebus lagi gitu, Perindo nggak nebus lagi gitu. Betul. Tapi waktu itu gue sampaikan kepada teman-teman di DPP, di grup gue tulis kok, ya karena gue memberanikan diri gue tulis bahwa kita DPR RI nggak nebus, tapi banyak DPRD kota kabupaten provinsi harus kita kawal. Saya yakin pasti masih banyak kursi harus kita kawal. Jangan sampai kita bersedih karena kita tidak mendapatkan kemenangan besar yang kita harapkan, tapi melupakan kemenangan kecil. Yang juga harus kita rayakan. Betul. Dan faktanya kita dapat 381 kursi DPRD provinsi kota kabupaten. Banyak itu di Papua, Maluku, NTT, NTB, banyak timur banyak sekali. Timur banyak ya. Bahkan jumlah kursi Perindo bisa dicek di Papua misalkan ya, seluruh Papua. Sama partai PKB itu sama banyak. Oh ya? Jadi kalau bicara konteks di Papua, Perindo ini partai cukup disegani juga di sana. Sama PKB sama PAN kita ini nggak kalah. Ada hampir 100 di sana atau lebih bahkan? 81 di seluruh di 6 provinsi Papua itu ada 81 kan ada kursi. yang di kabupaten, ada yang di provinsi dan lain sebagainya. 81 lumayan. Kalau saya cek sama PKB ya sama lah gitu. Oke. Di Sulteng lumayan, di NTT NTB lumayan, Sumut juga lumayan. Jadi ada banyak simpul-simpul, Kalteng. Oh jadi memang daerah-daerah. Iya, justru di Jawa dan di Jakarta sedikit. Kenapa ya? Bukannya? Nah itu PR yang kita kaji dan kita sedang mencari konsultan politik untuk membantu mempelajari dan cari solusi. Gue nggak tahu ya, ini analisis awam aja, analisis bodong aja kan. Maksudnya Perindo dengan media dan lain sebagainya yang mungkin banyak orang-orang di Jawa dan kota, mungkin ekspektasinya mungkin di Jawa. Nah ini saya juga ngomong aja nih langsung, saya cerita juga bahwa pada saat kita mendesain transformasi Perindo yang sedang kita mulai sekarang, kita ketemu sama banyak konsultan politik. Semua konsultan politik ternama lah. Saya pribadi ketemu sama 5. Dan saya selalu tanya siapapun nih konsultan politik nih yang sering muncul di ini gitu di TV, punya lembaga besar. Gitu. Ini. Saya tanya, Bang, kita belak-belakan aja. Gue ngomong gitu, Bang, kita belak-belakan aja, Bang. Enggak, saya terbuka ke orangnya. Perindo masih punya harapan nggak 2029? Apa masih ada abang nih sebagai konsultan politik gitu, Mas nih Kang sebagai konsultan politik yang udah banyak mengurus pemilu 20 tahun terakhir, pengalaman bahkan asistensi berbagai partai yang lain, ada nggak harapan? Dan semuanya bilang Perindo masih ada harapan 2029. Masih ada harapan. Ada harapan. Tapi harapan itu dengan catatan. Transformasi tadi. Iya. Abis-abisan itu. Karena ya kalau nih misalkan ya kita ketemu sama ini para pemimpin lembaga konsultan politik ternama Indonesia. Setengahnya bilang udah nggak ada harapan, udahlah Mike, percuma kamu capek-capek segala macam, udah nggak ada harapan Perindo. Pindah partai aja gitu. Kalau gitu ya gue juga mikir gitu. Aduh, gimana ya ini ahli-ahlinya bilang udah nggak ada harapan gitu. Tapi ini fakta nih. Boleh ditanya aja ya, gue nggak sebut nama siapa tapi coba aja. Ya kita tahu. Tapi gue tanya semuanya bilang masih ada harapan. Tapi ada tapinya, dan tapinya itu besar. Harus benar-benar transformasi. Wow. Tapi bagi kita kan pekerja sekali, kita masih orang kerja lah kita ini. Masih muda juga. Kita nggak merasa semua itu harus instan 2 tahun 3 tahun jadi, 5 tahun nggak apa-apa, 10 tahun juga nggak apa-apa. Orang kita masih panjang. Yang penting ya tadi tuh kemenangan kecil ini terus kita meningkat, dan kita rayakan. Dan kita membangun, kita bisa melihat bahwa ada jalan. Ibaratnya kita nih sekarang dari sisi tebing sini mau ke tebing sebelah. Mau itu lewat jurang segala macam pun, ini kan kalau hiking gitu ya, daki kan kita naik turun kan. Pokoknya kita tahu bahwa ada tujuan di situ bisa kita capai. Ini banyak mungkin Sherpa gitu ya, atau istilahnya mungkin yang track tour guide gitu ya, atau yang ini bilang bisa kok ke sana ke pos 3-nya naik, bisa nanti agak sedikit lewat sini turun. Cuma kan kita belum pakai jasa mereka nih. Walaupun ke depan kita mau pakai jasa mereka juga gitu ya. Cair para konsultan nih. Tapi kita tahu bahwa jalan kita ini udah agak benar. Tapi apakah belok kiri belok kanan, turun lewat batu yang mana, ya kita sambil jalan sambil lihat. Betul Bro Mike, benar. Tapi kalau kita tahu bisa sampai ke pos berikutnya, ada sisi udah ada kepastian, bahkan ada dari ahlinya ngomong ada pos berikutnya yang masih bisa dicapai. Iya, kita jalanin. Dan kita benar-benar cari jalan. Kalau dibilang udah nggak bisa, ini udah buntu, udah ini benar-benar jurang mati. Hati-hati Bang, kalau jalan lagi ntar malah mati itu, jatuh ke jurang. Pokoknya kayak gitu kan kita juga harus mikir dong. Tapi kalau bilang bisa kok, udah betul Bang, bisa Bang. Ya nanti agak turun, mungkin turunnya
berapa Oke, menit oke. nanti Itu sangat hal yang wajar banget memang. wajar, dan kita orang yang nggak takut sama tantangan. Oke. Jadi selama dibilang bisa, beneran kita jalanin gitu. Oke. Nah, balik ke tadi ya, apa yang kita lakukan, 381 kursi. Oke. Waktu gue pimpin PSI Jakarta, kursi kita cuma 8. Oke. Yang nggak cuma juga sih, gede juga, 8 di Banyak. Jakarta, banyak. Pada momen tersebut adalah partai keempat terbesar di Iya. Jakarta. 8. Iya. Tapi ya tentu kan banyak faktor ya. PSI Jakarta 8 kursi, gebrakan-gebrakan yang waktu itu sempat kita bikin pada saat gue masih ketua PSI Jakarta. Yes. Tapi itu secara gue menguatkan diri sendiri juga. Dulu waktu ngurus partai dengan 8 kursi aja kita bisa bikin gebrakan. Sekarang kita punya 381 kursi seluruh Indonesia. Masa kita nggak bisa bikin gebrakan? Kita juga punya kekuatan media di belakang. Masa kita nggak bisa? Oke. Kalau kita nggak bisa, berarti kita antara bodoh atau malas. Oke. Tapi pasti bisa, harus bisa. Oke. Nah, jadi ada optimisme. Oke. Itu yang gua bilang ke diri sendiri dan ke teman-teman juga. Jadi itu 381 kursi yang kita punya, modal yang sangat besar. Dan yang menarik juga dari 381 kursi ini adalah banyak tuh justru di luar Jawa. Iya, yang tadi kita sampaikan. Gue selama di partai politik sebelum itu cuma mikirin Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota besar aja. Karena kan Jawa adalah kunci, guys. Iya. Tapi kalau sekarang ini kayak kemarin nih pendaftaran calon kepala daerah, gue ketemu lebih dari 100 calon kepala daerah mungkin. Oke. Karena gue di Des Pilkada Perindo dan kita kursi banyak. Ketemu calon kepala daerah dari Papua itu itu banyak banget. Mungkin sekarang gue udah hafal seluruh nama kabupaten di tanah Papua, di Papua Raya. Oke. Karena ketemu calon-calonnya semua. Iya. Tapi setiap ketemu calon, kita lihat raut mukanya, dengar ceritanya, dengar apa yang mereka melakukan buat daerahnya. Sekarang ini gue pribadi, dan gue sangat bersyukur dengan kesempatan ini. Jadi ditantang untuk melihat Indonesia dengan jauh lebih luas lagi, perspektif jauh lebih luas lagi. Bukan Jakarta, Jawa aja. Oke. Bahwa Perindo ada contoh di Kabupaten Mimika, kita punya 3 kursi. Ketua Perindo Mimika itu calon bupati sekarang. Oh, bisa nyalonin bupati? Bisa calon bupati, berhasil dapat dukungan partai-partai lain calon bupati. Ini saya buka aja di sini contoh ya. Mimika, APBD Kabupaten Mimika tahun ini itu 8 triliun rupiah. Kayak 8 Tangsel, triliun. kayak Tangsel tuh nggak salah. Ya, Tangsel saya nggak tahu sampai 8 triliun atau enggak. Oke. Gede 8 triliun. Oke. APBD Mimika tahun depan itu 10 triliun rupiah. Oke. Penduduk Mimika itu 340 ribu kalau nggak salah, 300 ribu. Kota Surabaya seingat saya itu APBD-nya 12 triliun. Oke. Penduduknya 3 juta. Loh. Jadi Mimika ini APBD-nya hampir sama dengan kota Surabaya, tapi Penduduknya jauh lebih 10%? sedikit. Iya. Iya. Karena ini contoh seperti kan Mimika, Kutai Kartanegara, Badung ini kan ada kabupaten-kabupaten itu yang memang APBD sangat besar. Harusnya berarti ada pertumbuhan yang bisa signifikan. Betul. Iya. Kenapa Mimika besar? Karena Freeport ada di sana. Oh iya ya. Jadi dana bagi hasil itu kebijakan Pak Jokowi juga sebenarnya. Dana bagi hasil itu akhirnya banyak yang sekarang diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi naik gitu. Jadi saya kan pelajari nih, ada kader kita sendiri mau maju, oke, di daerah mana. Jadi walaupun kader kan tetap harus ketemu dong, wawancara segala macam kan. Iya. Jadi saya lihat nih, oh ada kabupaten ini APBD-nya berapa, kabupaten ini APBD-nya apa, ada potensi alam apa di sana, ada ekonomi apa di sana. Jadi kita melihat, oh ternyata banyak potensi yang selama ini kita nggak tahu gitu. Saya ketemu juga calon bupati dari Kepulauan Tanimbar, Maluku. Maluku, Iya, provinsi Maluku. Iya. Jujur aja sebelum ngurusin pilkada di Perindo saya nggak pernah dengar nama kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya. Bro Jody pernah dengar nggak? Pernah dengar. Dan kita ngurusin daerah juga. Oh, ngurusin pilkada ya di sana. Kepulauan Tanimbar, ketemu calon bupati. Ngobrol-ngobrol sama dia cerita ternyata Blok Masela itu ada di situ. Oh. Di Kepulauan Tanimbar. Oke. Blok Masela ini kan blok yang besar lah, minyak gas atau apa. Saya juga nggak gitu paham apa aja yang ada di Blok Masela. Tapi itu saya baca berita lah dulu bertahun-tahun lalu. Ini potensi alamnya besar gitu. Ternyata kita punya kursi di sana, Perindo. Jadi calon bupatinya ketemu sama kita juga. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak di posisi yang sekarang ini, nggak pernah dengar bahwa Indonesia begitu luas. Setiap daerah punya potensinya masing-masing, kondisi masyarakatnya, kondisi ekonominya. Jadi kalau saya melihat 381 kursi yang Perindo punya, itu aset yang sangat besar. Apalagi sekarang lagi pilkada serentak. Bahwa kalau kita karena kan kursi akhirnya bisa mendukung calon, walaupun ada putusan MK terbaru ya. Tapi dengan Perindo punya kursi di daerah, punya suara di daerah, kita ini bisa mendukung transformasi di level daerah-daerah itu. Betul. Dan ini gue sampaikan juga di rapat di internal Perindo bahwa
Tentu Jawa tetap adalah kunci ya. Kita bukan bilang bahwa Jawa jadi tidak sepenting, tetap sangat penting gitu. Kalau menembus DPR RI harus kuat di Jawa gitu. Tapi bahwa Perindo mungkin harus melihat kita membangun kekuatan kita sebagai partai lokal juga. Bahwa kalau kita mau jadi partai nasional, nggak bisa instan jadi partai nasional. Tapi di kaki-kakinya harus di lokal-lokalnya harus kuat. Yes. Dari 518 atau 500 sekian pilkada yang berlangsung, termasuk level provinsi ditambah lagi, kita udah petakan. Dan ini kebijakan kita di Des Pilkada Perindo, salah satunya adalah memajukan kader. Kita dukung kader. Sampai ada kader yang setengah mati dapat kursi partai lain. Walaupun surveinya tinggi, tentu kita juga lihat survei. Kalau survei rendah ya kita juga realistis. Emang harus realistis kan. Tapi ada daerah di mana kader kita surveinya bagus, tinggi, bahkan tertinggi. Tapi karena partai kita kursinya kurang banyak, nggak bisa maju, kita kesulitan cari partai lain. Kita benar-benar belain, kita kejerin. Saya sampai lobby ke partai-partai lain, tolong bantu kursinya. Kalau bisa bantu Perindo di sini, daerah mana lain kita bisa bantu supaya kader kita potensial ini bisa dapat tiket dan maju. Walaupun ada putusan MK ya. Kalau saja putusan MK lebih awal kita jauh lebih lega. Tapi banyak daerah itu kita benar-benar tunggu sampai hari terakhir supaya kader kita bisa maju. Tapi dari DPP Perindo kita benar-benar mendorong. Karena bagi kami pilkada ini adalah momen yang sangat penting. Kalau di pilkada ini banyak kader kita bisa maju, atau mungkin non kader pun nggak apa-apa. Mungkin dia partai lain, tapi kita dukung dan menang, dan kita relasi baik. Dia di Perindo nggak dipalak-palakin urusan pilkada. Oh nggak dipalak-palakin? Gue nggak palak-palakin. Gue nggak pernah meminta apapun sama sekali untuk urusan. Gue dengar lah cerita-cerita di partai lain. Pasti iya benar ada cerita-cerita seperti itu kan. Untuk ketemu pimpinan partai itu harus setor dulu. Mau ketemu doang. Belum pasti dapat surat tugas, belum pasti dapat surat rekomendasi, belum pasti B1 KWK keluar. Ketemu doang aja tuh ada biayanya. Ketemu waketum lagi guys. Nah tapi kalau ini pendekatan yang kita dorong di Des Pilkada Perindo adalah kita bangun relasi, bangun kepercayaan. Dan merit itu juga dijalanin. Merit itu dijalanin dengan calon kepala daerah. Makanya kita ini ketemu calon kepala daerah kemarin tuh udah ratusan hitungan, mungkin 200 ada kali. Yang saya pribadi ketemu mungkin udah ya 200 ada. Karena benar-benar kita bangun kenal relasi supaya pada saat nanti dia terpilih dia ingat bahwa pada saat mendaftar di Perindo itu kita tidak persulit, kita bantu fasilitasi, kita dukung, kita tulus. Dan pada saat nanti dia terpilih, harapannya bisa bersinergi, kekuatan Perindo di daerah-daerah itu kita perkuat, dan dibantu oleh kepala daerah terpilih karena dia juga melihat Perindo ini punya peran yang positif kepada pemenangannya. Ini modal kita menuju 2029. Ini salah satu bagian dari transformasi tadi. Transformasi. Oke. Dan banyak yang menggerakkan ini adalah orang muda. Ya itu tadi di DPP kita banyak. Ini berarti konkretnya ini nih ya, anak-anak muda dilibatin juga untuk Des Pilkada. Di Des Pilkada pun kita banyak yang muda-muda, umur 20-an, umur 30-an. Ya kayak Manik contohnya, Manik itu di Des Pilkada kita juga. Kemarin aku ngeliat dia ke Papua dia kalau nggak salah ya. Nah itu juga lagi hal yang menarik. Yang kita lakukan adalah setelah B1 KWK kita terbitkan semuanya, kita di DPP ini rapat khusus bagi tugas. Siapa kemana? Ngecek. Karena waktu itu dari Mbak Angela instruksi supaya pendaftaran calon kepala daerah itu kita dampingi dari DPP. Bahkan level DPP turun. Iya. Untuk menunjukkan bahwa Perindo serius. Jadi ada calon bupati di daerah mana di Sumatera Utara sana daftar calon ke KPU. Yang mendampingi itu bukan cuma ketua DPD atau ketua DPW provinsi. Ketua DPP ada yang datang juga. Ya tentu banyak daerah kita nggak bisa semuanya dampingi. Iya dan nanti kan mungkin musim kampanye juga harus tetap jadi makin bagi tugas lagi kan. Tapi kemarin itu kita bagi tugas ada yang ke NTB, ada yang ke Papua Induk, ada yang ke Papua Pegunungan, ada yang ke Papua Barat Daya, ada yang ke Sumut, ada yang ke Kalteng, ada yang ke Sulut. Bro Mike mana? Kalau kita jaga kandang di Jakarta. Iya. Karena ya situasi kritis juga. Urusan di Jakarta dia harus dijaga kan. Dijaga gitu. Tapi semuanya jalan-jalan pening kepala di kantor nih. Nah itu jadi banyak laporan yang positif. Calon kepala daerahnya sangat mengapresiasi. Dan ngerasa dihargain gak sih kalau misalnya memang partainya. Ini dari Perindo yang datang. Kalau partai-partai mungkin ini ketua DPW. Ini ketua DPW Perindo. Ketua DP-nya juga ada. Tapi ada juga ketua DPP datang. Ada waktum datang. Itu jadi lebih merasa dihargai, diapresiasi. Oke. Kalau kita geser sedikit soal pilkada tadi, Bro Mike singgung banyak soal pilkada. Nah ini untuk kita anak-anak muda, aku pengen dengar perspektif dari Bro Mike sebagai seorang pimpinan partai politik. Kita sebagai anak muda ini harus Gen Z terutama, apa yang harus kita kawal dari pilkada kali ini? Aku dengar banyak perspektif dari teman-teman influencer politik atau misalnya Bro Valdo
sebagai salah satu calon, aku udah dengar juga apa yang harus anak-anak muda lakukan. Kita udah dengar di sini, mungkin ada hal yang perlu kita perhatikan. Pilkada serentak ini sebenarnya dilematis kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena seluruh Indonesia serentak. Sekarang ini publik kemarin udah lelah ngikutin politik pilpres terus langsung pilkada serentak dan di seluruh Indonesia. Mungkin bandwidth kita dan stamina kita ngikutin isu politik nggak setinggi itu. Kalau kita politisi ya kita jalanin. Tapi bagi banyak publik mungkin ada pilgub Jakarta tuh capek lagi deh. Pilgub Jabar capek lagi deh. Itu baru level pilgub, belum level kota kabupaten. Jadi ada satu bahaya besar. Ini bicara bahaya dulu ya sebelum bicara potensi dan apa yang harus kita lakukan. Bahayanya adalah akan ada rasa apatis atau bahkan anti politik, ketidakpedulian terhadap pilkada karena udah capek dan terlalu banyak. Itu resikonya negara demokratis bangsa besar yang baru aja ada kebijakan 1 tahun hajar semuanya, boom. Semua fokus kan dirinya kemana-mana. Iya. Dan pilkada ini juga kan berdekatan dengan pelantikan presiden juga, jadi kayak semuanya serba. Waduh. Jadi publik mungkin juga ada rasa lelahnya. Itu tantangan kita, bahaya besar. Jadi bisa aja banyak tokoh-tokoh bagus, calon kepala daerah bagus, tapi nggak bisa muncul. Karena pilkadanya terlalu banyak. Mungkin ada calon kepala daerah bagus di Tegal gitu, karena ada teman kita maju di Tegal soalnya. Kang Ujab yang seharusnya main kesini setelah ini kita atur Kang Ujab. Iya, jadi kalaupun ada atau Valdo gitu. Tapi karena calon kepala daerah ada banyak di seluruh Indonesia, lagi berebut layar kaca, berebut sosmed. Jadi kita ini masyarakat pasti akan makin bingung. Kalah juga sama mungkin yang pamornya sudah lebih terkenal dan itu tantangan besar. Tapi potensi juga jangan dilupakan bahwa bagaimanapun pilkada itu adalah kesempatan kita untuk regenerasi kepemimpinan nasional. Kita sudah lihat banyak sekali contoh pemimpin-pemimpin nasional, mau itu presiden ataupun menteri atau capres, itu berawal dari kepala daerah. Jadi kalau kita sekarang kan banyak pemimpin nasional kita ini yang usianya sudah cukup tua gitu ya, cukup matang, cukup tua gitu. Nah pertanyaan kan bagi kita generasi muda adalah pemimpin bangsa ini bukan cuma satu orang ya, pemimpin ini kan harus banyak. Generasi pemimpin nasional bangsa ini berikutnya siapa? Kalau era sebelumnya banyak lah nama-nama, ada Pak Jokowi, Pak Prabowo, Surya Paloh, JK, Bu Mega. Itu kan generasinya bahkan udah dari zaman reformasi, masih sampai sekarang ini ya. Yang lebih mudanya kan Pak Jokowi itu pun udah mulai tua. Ridwan Kamil sekarang muncul, Anies Baswedan gitu kan. Kemudian di bawah itu siapa? Udah mulai kelihatan nggak kiprahnya? Udah mulai kedengaran nggak? Udah mulai bisa menorehkan prestasi nggak yang kemudian bisa diukur sehingga publik bisa melihat dia sudah layak ke level nasional. Kesempatannya adalah di pilkada ini. Jadi harapan saya pribadi dan saya harap juga, gue harap juga banyak teman-teman punya pemikiran sama. Pilkada ini juga kesempatan kita untuk memilih tokoh-tokoh untuk memperbaiki daerahnya, betul, satu. Tapi juga memilih tokoh-tokoh yang kita juga harus sebagai bangsa persiapkan untuk kepemimpinan nasional. Gubernur seluruh Indonesia. Melihat potensi itu juga harus. Gubernur seluruh Indonesia yang akan terpilih nanti punya potensi untuk jadi pemimpin nasional 5 tahun dari sekarang. Dan yang akan menggantikan para gubernur ini ya harus dicari dari banyak, akan muncul dari para wali kota bupati yang 5 tahun ke depan ini terpilih dan punya karya. Jadi buat teman-teman pemuda yang mungkin apatis politik atau udah masuk ya kalian kalau melihat bangsa ini berubah kita harus mengupayakan bahwa negara ini diatur oleh pemerintah. Itu realitanya. Ada kekuasaan, amanah, otoritas diberikan kepada pemerintah. Sekarang pemerintah seperti apa yang sekarang duduk dan yang 5 tahun 10 tahun ke depan akan duduk juga yang kita mau. Kita nggak bisa berharap 5 tahun dari sekarang nanti ada presiden dan para menteri yang top akan siap. Kalau sosok-sosok itu nggak diberikan ruang untuk mulai muncul, mulai menguji karakternya dan kualitasnya dari sekarang. Jadi kita bicara regenerasi politik. Pemuda-pemuda ini kan kita bicara Indonesia bukan cuma yang sekarang. Indonesia Mas 2045 masih 20 tahun lagi. Jadi banyak, katakan contoh pertanyaan presiden Indonesia 2045 pada saat Indonesia lagi di puncak keemasannya. 100 tahun ya. Presiden Indonesia 2045 siapa? Masih 20 tahun dari sekarang, tentu nggak ada yang bisa nebak. Tapi si calon presiden itu mungkin usia kalian. Mungkin salah satu dari kalian di 20 tahun dari sekarang jadi presiden Republik Indonesia. Berarti kan visi
kepemimpinan kualitas itu harus diperhatiin dari sekarang. Harus dilihat potensinya benar-benar baik gagasan, programnya, kapabilitasnya. Sama kayak olahraga ini kan bridging nih sekali lagi ke topik berikutnya. Cocok. Sama kayak olahraga. Sama narsum-narsum yang jago bridging. Di olahraga kan juga sama. Kita mau punya timnas yang kuat. Kita kan juga harus mulai dari pembibitan yang udah ada gitu, U17-nya, U20-nya dipersiapkan, U23-nya dipersiapkan. Karena kita nggak bisa ujuk-ujuk nanti berharap timnasnya tiba-tiba jadi bagus gitu. Ya tentu kalau ada cara-cara bisa ke sana bagus ya bisa kita lakukan, tapi kan tetap perlu ada regenerasi proses gitu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatiin ya. Jadi nggak cuma rekam jejak, nggak cuma program gagasan, namun bagaimana orang ini bisa punya potensi untuk kedepannya memimpin di skala yang lebih besar. Oke, tepuk tangan dulu. Ini kali ini podcastnya pinter sekali guys, pembahasannya politik sekali nih, top nih. Nah, tadi udah di bridging sama narsum kita, sama Bro Mike. Bro Mike sekarang adalah seorang sekjen dari Federasi Futsal Indonesia. Sekarang lagi ngurusin futsal, kita tagih nih para pecinta nih bola-bola dan lain sebagainya. Kemarin Indonesia baru aja seri lawan Australia, baru aja seri lawan Arab. Prestasi kita naik peringkatnya di FIFA PSSI dalam konteks ini. Apa yang akan futsal lakukan untuk membuat nama futsal di Indonesia lebih booming lagi? Gue rasa futsal bagi gue yang juga main futsal, ini futsal cuma seringkali cuma jadi mainan anak-anak tongkrongan, nggak kedengeran skala olahraga klubnya. Gue jujur Bro Mike, gue nggak tahu ada klub futsal di Indonesia apa aja. Apa yang dilakukan Federasi Futsal untuk buat futsal kita juga keren kayak PSSI sekarang? Jadi ini kan amanah baru juga yang belum lama gue dapatkan, dipercayakan. Tentu kalau kita lihat yang dilakukan oleh PSSI, Pak Erick Thohir, banyak hal yang luar biasa yang kita sangat bangga. Gue juga nonton kemarin pertandingan Indonesia-Australia, ya bangga bahwa Indonesia permainannya luar biasa, bisa menahan imbang Australia dan banyak peluang-peluang juga yang sempat tercipta. Dan kalau kita lihat permainannya juga banyak menyerang. Ini lama-lama jadi komentator. Tapi poinnya adalah bahwa itu prestasi yang berhasil PSSI kembangkan, peringkat kita naik. Kita di futsal juga nggak mau ketinggalan. Ada peringkatnya gitu nggak sih Bro Mike? Ada juga. Sebenarnya peringkat futsal kita juga bagus. Oh ya? Untuk timnas putra itu di statistik yang terakhir kita peringkat 28 dunia. Hah? 28 dunia. Putra. Kok lebih bagus? Putri peringkat 14 dunia. Loh? Jadi ya ini. Jadi tahu gak? Jadi kalau bicara potensi, kita lihat futsal ini juga punya potensi yang sangat besar. Untuk bisa punya prestasi-prestasi. 28 Bro Mike. Kayak negara-negara Eropa kan? Ya, kalau maksudnya kalau di FIFA gitu ya. Kan peringkat negara Eropa tuh 20-50 ke atas tuh. Nah, kenapa futsal ini secara rankingnya bagus dan kalau permainan juga bagus? Karena ya ini observasi juga dan yang kita lihat adalah orang ini kan banyak suka nonton bola, ya kan? Kayak kemarin lah GBK penuh suka nonton bola. Dan kita kalau ngelihat negara-negara lain juga melancarkan mungkin liga di Inggris, Premier League atau Serie A dan seterusnya gitu kan, liga-liga besar yang membuat sepak bola ini sangat besar. Dan kita juga mau Indonesia sepak bolanya besar dan sedang ke arah sana gitu. Tapi kalau kita ke masyarakat, samalah kita mungkin waktu masih sekolah pengalamannya kita bilang ekskul bola. Tapi sebenarnya mainnya futsal. Karena lapangan. Jadi kalau kita lihat banyak lapangan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ya berapa banyak sih sekolah yang punya lapangan sepak bola yang benar-benar sepak bola. Secara clear betul futsal ini yang lebih terjamah masyarakat sebenarnya. Jadi yang olahraga merakyat yang bahkan pelajar-pelajar mainkan itu futsal. Dan futsal sebenarnya kan ya bagian dari sepak bola juga. Fun fact Bro Mike. Karena ex-futsal, aku juga dulu kapten futsal. Jadi sampai buku pelatihan futsal itu juga ada di sekolah-sekolah Bro Mike. Iya, jadi memang sebenarnya itu yang paling kesentuh di masyarakat futsal. Betul, iya. Jadi kalau bicara yang membumi merakyat dan masyarakat bisa ikut mainkan. Ya mungkin gak banyak orang yang bisa kumpulin 11 orang main, sewa lapangan yang besar, mahal ngos-ngosan juga gitu kan. Tapi kalau permainan-permainan ini kan termasuk kalau kita yang udah bukan pelajar lah, kita udah kerja terus kita hiburan, olahraga bareng teman-teman, pulang kantor, itu kan main futsal.
Jadi potensi futsal sebagai olahraga yang partisipatif merakyat yang dilakukan itu sangat besar. Oke. Dan pelatihan dan permainannya juga dari level sekolah banyak yang sudah melakukan itu. Makanya kalau kita lihat liga pelajar, kompetisi level pelajar itu banyak di futsal. Iya. Mau itu levelnya tarkam atau mungkin yang levelnya nasional, ada beberapa brand besar bahkan bikin kompetisi futsal. Iya. Nah, jadi bicara soal potensi futsal sebenarnya sangat besar. Karena ini olahraga yang benar-benar dimainkan. Kalau nonton kita nonton bola. Tapi kalau kita main Futsal sebenarnya gitu. Dan memang idealnya ini juga satu komunikasi yang kita bangun dengan PSSI. Saya juga dengan Pak Erick Thohir dan timnya juga bangun komunikasi terus-menerus untuk bisa bersinergi lebih erat lagi. Oke, ini berarti biar jadi fun fact juga nih. Emang beda ya PSSI sama FFV? Nah, kalau secara organisasi dari level internasional, futsal itu di bawah sepak bola. Jadi futsal itu di bawah FIFA. Oke. Otomatis di semua negara termasuk di Indonesia, ya FFV itu punya hak suara di PSSI. Kita termasuk voter di PSSI. Oh, jadi adalah bagian dari PSSI, Ya, bukan secara sendiri PSSI. Karena secara internasional sudah begitu. Oh, oke. Ya, dan ini kenapa sinergi jadi sangat penting. Oke. Tapi karena skala futsal ini juga cukup besar, kita juga punya federasinya sendiri. Jadi ada aktor notaris FFI. Oke. Well, berarti kalau misalnya ada suara di PSSI, futsal ada bagian. Emang apa lagi selain futsal? Ada sepak bola pantai, juga itu kan bagian dari sepak bola. Iya. Ya. Jadi memang sepak bola ini sepak takraw enggak? Enggak sih. Oke. Ya, jadi memang erat lah. Saya harus akui bahwa futsal dengan sepak bola ini erat gitu. Hubungannya erat dan itu kenapa bicara soal organisasi kerjasama dari FFV dengan payungnya yaitu adalah PSSI ini juga harus kita jaga dengan baik sinergi program-program kegiatan. Dan ini juga sudah kita komunikasikan berkali-kali juga dengan PSSI dengan Pak Erick Thohir, disambut dengan sangat baik dengan Kemenpora juga, dengan Mas Menteri Dito juga, Mas Dito juga sangat positif terhadap futsal ke depan. Jadi kalau saya sebagai sekjen FFV menyampaikan ke teman-teman juga yang tertarik futsal bahwa potensi futsal sangat besar. Kita sekarang sedang transformasi juga di futsal. Bro Mike ini spesialis transformasi guys. Ya, harus transformasi besar juga di futsal. Oke. Supaya kita juga bisa berprestasi. Oke. Sekarang ini TC, training camp dari Timnas Putra udah berjalan. Persiapan untuk AFF futsal di bulan November. Kalau Timnas Putrinya tuan rumahnya siapa Bro Mike? Thailand. Timnas Putrinya untuk futsal akan mulai TC-nya akhir minggu ini. Karena nanti ada kompetisi NSDF. Ada klubnya nggak sih Bro Mike tadi? Nah, ada juga, kita punya liga profesional. Liga Pro. Kan kalau kita Liga 1, iya kan? Kita ada Liga Pro futsal. Oh, ditayangin di? Ini kalau sebut nanti promosi. Enggak apa-apa karena gue nggak tahu di mana. Gue kan kepo kan, kita kepo banget. Ditayangin di MNC TV, ada ditayangin. Ya jadi di ekosistem bisa streaming juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa nanti dicari tahu jadi Google, bisa di YouTube juga bisa. Jadi sebenarnya ekosistem futsal ini sudah sudah jalan gitu. Oke. Jadi dibandingkan banyak cabang olahraga sebenarnya futsal ini sudah sangat maju. Tapi potensinya saya punya keyakinan masih lebih besar lagi dari itu. Jadi kan kita nggak bisa cepat puas dan kita juga harus lihat ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan dan sedang kita kerjakan dari sekarang. Dan kita nggak bisa sendirian. Aku lihat ada coach baru juga yang dilibatkan. Ya, jadi kita sebagai federasi, analogi yang saya suka pakai ini kalau ngobrol sama teman-teman, federasi futsal itu seperti pengelola mall. Pengelola mall. Oke. Klub-klub itu kayak toko-toko di dalam mall. Tenan gitu kan. Klub-klub atau mungkin ada brand yang kemudian bergabung dia mau bikin kompetisi futsal dan lain-lain atau akademi futsal. Stakeholders futsal ini banyak. Tugas federasi itu bukan berkompetisi dengan salah satu atau memihak salah satu, tapi kita kayak pengelola mall. Iya, semuanya dapat. Semuanya iya. Kalau tenan nih kita lihat di mall, ada toko sepatu A sama toko sepatu B. Sebelahan. Mereka ini kompetitor enggak? Kompetitor. Tapi di dalam konteks mall mereka adalah bagian yang penting dua-duanya. Kita kasih pelayanan yang terbaik buat mereka berdua. Tempat yang paling oke dan masalah lebih laku siapa itu urusan pribadi masing-masing. Iya. Tapi tugas pengelola mall adalah memastikan listrik nyala, air jalan, AC dingin, satpamnya juga aman, jadi nggak ada masalah keamanan. Oke. Tempat parkirnya regulasi lancar. Iya. Jadi kita ini mau membuat ekosistem di mana para stakeholders ini bisa bertemu dan bisa bersinergi dengan positif. Oke.
Untuk bisa itu terwujud harus ada yang memfasilitasi, dan itu adalah federasi. Saya ngobrol sama beberapa orang gitu ya, dan ini kan sekali lagi saya kalau ngobrol tuh mintanya pendapat yang belak-belakan aja deh. Oke. Masuk kalau ketemu udah ngobrol tuh sayang waktu nih kita kalau banyak basa-basi nggak dapet ilmu malah. Ada beberapa orang tuh yang ngomong bahwa selama ini bukan dalam konteks futsal ya, tapi secara umum lah ya. Iya. Namanya federasi olahraga itu seringkali lebih sering jadi masalah daripada jadi solusi. Iya. Itu di mata banyak stakeholders yang saya ketemuin minta pendapat gitu. Oke. Ini kan jadi aneh, sama kayak bernegara lah. Kalau kita bicara sama para orang kritis, mungkin mahasiswa aktivis juga, mereka melihat pemerintah ini masalah. Wah, apalah korupsi lah ini. Federasi ini sekarang masalah nih misalnya mikirnya gitu. Iya, misalnya suatu federasi cabang olahraga gitu. Iya. Padahal esensinya kan harusnya federasi itu adalah sama kayak pemerintah. Kita yang membuat kebijakan yang baik, regulasi yang baik, konflik resolution yang baik, dispute mekanismenya kita bisa terapkan, aturannya jelas, pembinaannya jelas, jenjangnya jelas. Gitu. Oke. Piramida di futsal kan juga kita punya piramida, sama kayak di sepak bola ada cabang olahraga lainnya. Orang pasti lihatnya timnas, prestasi internasional itu yang membanggakan gitu. Tapi kalau kita ini juga ada wartawan futsal nanya, gimana buat supaya timnas kita maju ke depan gitu. Ya kita nggak bisa tiba-tiba punya timnas yang baik kalau Liga Pro-nya nggak kita perbaiki. Kalau di bawah Liga Pro-nya ini ada mungkin Liga 2-nya, atau kalau kita tuh ada pengelolaan. Jadi ini berjenjang sampai ke level Liga mahasiswa, ke Liga pelajar di sekolah, ke akademi-akademi. Karena kan berhubungan juga nanti dengan bagaimana ada bibit-bibit yang ditemuin dan segala macamnya, kualitas-kualitas baru. Kompetisi ini kita perbanyak dan ada tingkatan-tingkatannya sehingga orang tuh bisa melihat ada karir. Jadi orang itu seorang pelajar nih, misalkan bro, kapten futsal pada saat masih sekolah gitu atau ikut akademi waktu itu. Orang kan mungkin memulainya sebagai satu hobi, ketertarikan, aktivitas berolahraga, dan itu baik. Kita tetap harus menjadikan olahraga ini sebagai bagian dari hobi gitu. Tapi kalau kita bicara prestasi, tentu kan orang yang saya suka main futsal di SMA, tapi saya bisa membayangkan diri saya jadi atlet gak? Setelah saya main futsal, saya main baik, sering juara, tapi nextnya apa? Orang tuh pasti ngebayanginnya jadi atlet bola, bukan atlet futsal. Iya kan? Nah itu dia. Mungkin nanti kalau orang tua tanya, udahlah kamu main futsal terus nanti mau jadi apa? Udah kamu kuliahnya ini aja, jurusan ini dan seterusnya. Ntar karirnya apa, jadi atlet gimana? Nah kita sebagai federasi harus bisa membuat bahwa ini menjadi ekosistem. Jadi orang yang memang ingin melanjutkan prestasi di dalam ekosistem futsal ini ada jalannya. Kita fasilitasi. Kita buat. Tentu nggak bisa kita sendiri. Harus ada dari sekolah-sekolah terlibat, dari akademi-akademi futsal terlibat, dari kampus-kampus terlibat, dan dari swasta juga terlibat. Karena pendanaan ini kan juga harus ada. Yang membuat ini semua rodanya bisa berputar, running gitu. Sampai tiba saatnya nanti ada yang naik dari kompetisi, kuliah juga mungkin ada beasiswa olahraga untuk atlet-atlet futsal. Kampus-kampus bertanding, berprestasi lagi, dilirik sama klub-klub, dan masuk sampai ke level Liga Pro. Tapi apakah memang futsal di dunia itu selalu seperti quote-unquote kelas 2-nya sepak bola gitu ya? Atau di luar negeri ternyata udah ada negara-negara yang futsalnya ini boom banget seperti itu? Ya, saya coba Google ya. Saya juga coba cari tahu dari YouTube segala macam. Saya lihat kalau World Cup antusiasme penontonnya bagaimana, kalau di Liga Spanyol antusiasme penontonnya bagaimana, dan seterusnya gitu. Memang kalau dibandingkan dengan sepak bola, ya sepak bola ini memang jauh lebih populer dan bicara soal komersialnya, antusiasmenya dan seterusnya. Jadi saya rasa memang, nah ini kan dari kacamata olahraga ya, nggak semua cabang olahraga itu bisa seperti sepak bola. Nangkep sih. Jadi kalau kita membandingkan, misalkan mau membandingkan sepak bola, futsal, volley, basket, semuanya udah punya beda-beda gitu. Marketnya sendiri juga. Beda-beda. Tapi satu hal kelebihan futsal, dan yang ini yang saya harap juga akan menjadi perhatian kami di federasi adalah realitanya sekarang ini di Indonesia. Mungkin ya kita nggak ada statistik ini harus ada penelitian khusus gitu ya. Tapi kalau kita amati, kebanyakan orang tuh mainnya futsal. Dibandingkan cabang olahraga lain. Ya kayak tadi sekolah-sekolah itu kan lapangannya ya mainnya futsal gitu. Jadi bagi kami federasi ini bukan cuma bicara soal timnas. Tentu itu kalau bicara piramida prestasi ujungnya ke sana. Tapi target kami juga adalah ya futsal sebagai olahraga yang mewarnai Indonesia, menyehatkan Indonesia ini harus bisa kita jalankan. Harus bisa berkembang. Tentu kami berharap di level amatir, di level pelajar itu terjadi, karena faktanya sekarang sudah terjadi. Tapi kan apakah
yang sedang terjadi ini terjadi memang karena ya udah kebetulan aja begitu, atau ada grand design. Plan ini tadilah yang akan Iya. jadi bagian dari transformasi ke depan. Kami ingin supaya di futsal ini ada grand design-nya. Bahwa orang-orang bermain sekarang kayak sekolah-sekolah ekskulnya banyak ekskul futsal. Tapi pelatih di ekskul futsal ini siapa? Dia dapat pelatihan pembinaan lagi nggak? Pemain yang ikut klub futsal di level sekolahnya atau di akademi kemudian bisa berkompetisi lebih jauh nggak? Oke. Kemudian bisa melibatkan masyarakat antusiasmenya nggak? Jadi kita mau bangun ekosistem. Oke. Ekosistem ini memang jadi berlapis-lapis. Ada bisa bicara timnas, itu kalau bicara mewakili Indonesia. Ada bicara Liga Pro-nya, klub-klub profesional. Ada bicara soal kompetisi-kompetisi di bawahnya, ada bicara akademi, ada bicara medianya juga, ada peran media di sana. Oke. Nah kami federasi seperti tadi pengelola mall, kita nggak bisa mengistimewakan satu tenan, tapi kita kalau lagi fokus ke satu hal, kayak sekarang kita lagi fokus ke timnas, jujur aja, karena Liga Pro lagi udah selesai. Dan bentar lagi juga udah mau AFF juga. Ya, jangan sampai kan kita ngurusin semua tapi nggak ada yang jadi gitu. Jadi skala prioritas dan ada siklusnya kan. Oke. Kalau sekarang kita lagi perhatian banyak diambil untuk timnas. Liga Pro nanti rencana mulai Desember lagi. Pada saat itu mulai tentu kan persiapan pasti kita juga lakukan pembenahan gitu. Tapi bicara soal ekosistem ini memang berlapis-lapis. Oke. Kita harus melihatnya secara holistik dan tugas federasi tadi menjadi pengelola mall yang baik. Karena tenannya banyak, ada tenan restoran, ada tenan toko sepatu, ada toko baju, ada toko apa, elektronik. Macamnya banyak-banyak. Macam-macamnya banyak gitu. Oke. Jadi kita jadi pengelola yang baik. Gue berharap banget sih Bro Mike. Maksudnya dengan balik lagi, gue kenal Bro Mike cukup lama, dan kalau federasi atau suatu organisasi diisi sama orang yang beneran mau ngurusin tempat tersebut, harusnya outputnya juga akan oke, dan bahkan jadi ngebanggain federasi bahkan orang Indonesia lagi. Gue saat ngeliat Bro Mike handle federasi futsal ini, gue punya ekspektasi tinggi jujur Bro Mike. Jadi kayak, wah Bro Mike serius nih ngurusin futsal. Apakah futsal akan booming seperti antusiasnya seperti kita ngedukung timnas yang sekarang main? Well, doa terbaik Bro Mike untuk federasi futsal dan segala rencananya. Kita mungkin udah sekitar sejaman ya ngobrol, dan gua satu poin terakhir Bro Mike yang aku tertarik dari segala macam pemikiran yang udah kita bahas, dari segala perspektif Bro Mike, satu hal yang gak banyak dibahas sama orang-orang, dan ini seharusnya terpancar dari berbagai perspektif yang Bro Mike lakukan. Bro Mike melakukan ini semua bukan atas dasar diri sendiri, tapi ada dasar spiritual yang melekat dengan kehidupan Bro Mike. Satu contoh. Jadi teman-teman, sekitar tahun 2021 itu gue pernah waktu lagi magang datang ke kantor jam 8 pagi, no kamera, nggak ada orang sedikit pun di situ. Bro Mike sendiri lagi baca Alkitab. Gua cekrek. Di momen tersebut bagi gua anak muda, wih, ada ya politisi begini, ada ya pemimpin nih di politik. Dengan stigmanya Bro Mike, kita di mahasiswa sama politik tuh kotor, politik tuh ini segala macam, ada ya. Dan itu nggak banyak diangkat sama orang. Kita kepo Bro Mike, kita kepo. Kenapa Bro Mike tetap memegang hal-hal tersebut tanpa dilihat orang? Seringkali hal-hal tersebut itu jadi, gue nggak mau menyalahkan juga, tapi jadi sebagai bagian dari pembangunan citra seseorang. Tapi Bro Mike melakukan hal tersebut tanpa orang tahu. Kenapa melakukan tanpa orang tahu? Tanpa orang tahu. Ya, karena memang orang nggak perlu tahu. Karena orang nggak perlu tahu Bro Mike melakukan hal ini. Ya, hubungan dengan Tuhan tentu kan itu sifatnya pribadi ya. Jadi ya kalau gue melakukan sesuatu ya mau beribadah segala macam, gue juga nggak merasa perlu untuk menggembar-gemborkan juga gitu. Tapi Bro Mike sadar yang Bro Mike, mungkin Bro gak banyak loh orang yang melakukan hal ini. Ya nggak tahu kan, siapa tahu ada juga banyak tapi kita nggak tahu. Betul, oke. Dan ya bagi Bro Mike ini adalah hal yang personal dan ya, jadi kalau bicara soal mendalaminya, perenungan pribadi kan kita nggak pernah tahu isi kepala orang apa gitu. Orang sekarang lagi bicara gini kan isi kepalanya mikirin yang lain kan kita nggak tahu. Oke. Ya kalau dibilang
apakah gue religius atau enggak, kalau sekarang sih lagi jarang baca Alkitab ya, jujur aja gitu. Oke. Ya ada musimnya lah gitu. Musimnya ada, mungkin sekarang bukan lagi musimnya. Tapi ya ini kan tergantung kepercayaan kita terhadap iman kita sendiri gitu, bahwa ya gue melihat banyak hal yang gue lakukan dalam hidup ini. Apakah gue lagi religiusnya baca kitab suci atau memang lagi enggak gitu. Semua orang ada musimnya ya. Gitu. Iya, betul. Kita juga nggak menghakimi orang-orang gitu. Iya, betul. Atau betul. ya. Tapi gue melihat bahwa semua yang gue lakukan selama ini sampai dengan sekarang dan yang gue lihat akan ke depan adalah memang karena gue punya landasan filosofi hidup dan iman yang mendasari apa yang gue lakukan itu. Gitu. Kayak tadi gue sebut bahwa gue sekarang mengincar jabatan, kekuasaan, harta segala macem. Namanya manusia pasti ada hasrat lah, nggak mungkin nggak ada kan. Pengen gitu kan. Tapi kalau kita pengen kan nggak ada habisnya. Tapi bagi gue berpikir lagi ya itu konsep yang gue punya adalah gue melihat dari berbagai pengalaman hidup yang membawa gue sampai ke titik ini adalah gue nggak mungkin sampai ke sini dapat kesempatan ini bisa menjalani semua kalau bukan ada suatu kuasa yang besar yang menyertai gue sampai sekarang. Karena banyak hal yang gue alami, baik itu hal yang positif atau hal yang negatif yang gue udah kayak nggak ada harapan lagi lah kira-kira gitu. Tapi ternyata bisa ada jalan keluar. Itu udah pasti bukan kemampuan gue nggak sanggup gitu. Di luar kekuatan kita sebesar udah pasti lah kita nggak sanggup lah gitu. Kita bisa berhasil bukan karena ya gue juga tahu gue banyak kelemahan dan sangat mudah untuk jatuh gitu. Pada saat kita lagi gagal, yang membuat kita bisa bangkit lagi. Ya kalau dari kekuatan pribadi gue juga udah gagal nggak sanggup lagi, gimana caranya? Tiba-tiba ada pintu terbuka. Dibukain pintu, ada penghiburan, ada teman-teman yang bisa membantu keluar dari satu permasalahan gitu kan. Jadi baik itu kita lagi di atas atau lagi di bawah, selalu ada hal yang konsisten. Ya kalau kita di agama gue bilangnya penyertaan Tuhan. Gitu. Jadi gue baca ya kalau baca gue nggak enak kalau ngomong kan kesannya kayak. Tapi hal-hal itu gue lakukan bukan ya bagi gue adalah karena gue mensyukuri, bukan karena tekanan atau keinginan apa, tapi karena gue mensyukuri itu adalah ada bagian rasa dari gitu. Oke. Dan cara gue hidup moga-moga ya, tentu kan kalau kita ngomong gini hati-hati juga nih karena apa yang kita ucapkan ini kan kita siap menanggungnya nggak gitu. Ya karena ini kan kata-kata besar. Nanti kalau kita besok-besok ada masalah apa orang pasti ungkit gitu kan. Tapi kalau buat gue ya faktanya gue sebagai manusia yang berdosa, tapi gue merasa bahwa hidup gue ini sudah diselamatkan. Banyak mungkin hal-hal yang kesalahan yang gue pernah lakukan yang gue merasa ada penebusan di dalam iman yang gue punya ini. Ada hal-hal baik yang gue mungkin sudah pernah lakukan yang gue juga merasa bahwa gue bisa melakukan itu juga karena kemurahan gitu. Karena memang ada kuasa yang memampukan gue untuk melakukan itu. Besar tadi. Bahwa itu ada satu hal yang gue sangat syukuri. Dan karena gue sangat bersyukur dengan hal itu, membuat gue merasa oke, hidup gue ini apalagi yang gue cari. Ya gue hidup semoga bisa selalu hidup sampai dengan akhir hidup gue dengan satu rasa syukur ini gitu. Terhadap kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup ini. Itu aja sih sebenarnya mindset yang gue punya. Well, itu bagi aku bro Mike itu pada momen tersebut ya. Apa nih? Dan aku bersyukur, maksudnya ada balik lagi selalu bersyukur dan mau ngobrol banyak sama orang-orang pemimpin muda yang punya nilai di tengah banyaknya orang yang mungkin menjalani gerak-gerik perpolitikan ini. Nggak banyak, mungkin beberapa oknum yang menjalani ini dengan tanpa nilai, jalan aja. Tapi terima kasih sudah terus memberikan contoh bro Mike. Mungkin kita bisa close ini, aku pengen dengar apa nilai yang bro Mike akan terus pegang secara spiritual, secara value diri pribadi yang menurut bro Mike setiap kita nih yang muda-muda yang lagi merintis, yang lagi jalan di dalam path politik, bahkan di dunia profesional, apa yang harus kita pegang value-nya? Value yang paling penting ya. Value yang paling penting. Apa ya? Harus mikir juga nih. Oke. Ya kalau gue sih selalu value yang paling penting adalah hidup itu adalah karunia. Jadi momen kita hidup, ya kadang mungkin ada orang yang menyesali hidup, nggak bisa keluar dari penyesalan hidupnya, kesal dengan hidup. Kalau gue merasa value-nya adalah hidup itu adalah berkat gitu, dan hidup itu harus menjadi berkat juga. Kita bisa hidup, kita lahir ini, bisa bernafas ini juga satu karunia gitu. Tapi dalam kita hidup ini pun juga
selalu baru gitu. Kalau di iman kita kan selalu baru setiap harinya gitu. Bukan cuma pada saat kita lahir. Lahir itu aja udah luar biasa. Kehidupan itu satu mukjizat gitu. Tapi kita masih bisa terus hidup, dan itu kan filosofi yang gue punya juga adalah selama gue masih bernafas, berarti Tuhan masih punya kehendak. Kalau Tuhan sudah nggak berkehendak gue masih hidup, udah selesai juga gitu kan. Dan itu ada hal yang harus kita kerjakan lagi di hari berarti esok. kalau besok gue masih bangun pagi, masih buka mata, masih nafas, oh berarti ada maksud Tuhan. Kenapa gue masih hidup? Kenapa hari ini masih ada? Kenapa hari esok ada? Mungkin nggak sepenuhnya kita memahami maksudnya apa, tapi sambil kita berjalan itu kita tahu bahwa Tuhan yang sudah menciptakan kita tidak akan membiarkan kita sendirian. Itu penyertaan Tuhan. Gitu. Jadi udah kita jalan aja, dan kita tahu, yakin bahwa kita nggak sendirian. Gitu. Ada Tuhan beserta kita. Kita tahan aja, jalan terus. Kita tahu ada kuasa yang gerak bareng kita. Bro Mike, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kita tutup hari ini dengan sangat tenang, peaceful. Terima kasih untuk banyak insight Bro Mike. Aku belajar banyak tentang tadi, tentang futsal, tentang bagaimana transformasi di partai politik. Teman-teman semoga juga dapat banyak insight baru bahwa partai politik sekarang juga sedang berbenah supaya lebih inklusif untuk anak-anak muda. Banyak program-program soal pilkada juga dari perspektif seorang pimpinan partai politik. Kita berdoa yang terbaik untuk Bro Mike, untuk banyak hal hebat di depan. Pokoknya good luck Bro Mike, semangat terus. Thank you Bro Jody. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.